Ayo sekarang kita membuka di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-35. Berkata begini. Lukas 18 ayat 35, Yesus mencelikkan orang buta. Terjadilah ketika dia mendekati Jeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan sedang mengemis. Ketika mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apakah ini?" Mereka menceritakan kepadanya bahwa Yesus orang Nazaret itu sedang lewat. Maka berserulah dia, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka yang berjalan di depan menegurnya agar ia diam. Namun ia berseru lebih keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan menyuruh mereka untuk membawa orang itu kepadanya. Ketika telah dekat, dia bertanya kepadanya, "Apakah yang kau inginkan supaya aku lakukan bagimu?" Jawabnya, "Tuhan, buatlah aku dapat melihat." Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah, imanmu telah menyembuhkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat. Lalu dia mengikutinya dan memuliakan Elohim. Semua orang yang menyaksikan hal itu memberikan pujian kepada Elohim. Ayat kunci yang ingin saya sampaikan di ayat 42. Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah, imanmu telah menyembuhkan engkau." Jika seseorang gereja buta atau salah menyangka, akan terjadi sesuatu yang tidak benar. Apa sih buta itu? Sederhana saja, buta berarti tidak dapat melihat. Nah, gereja yang buta juga tidak dapat melihat. Tuhan mau menyembuhkan. Kalau saudara membaca di Yesaya pasal yang ke-42, Yesaya itu halaman 970, Yesaya 42 ayat yang ke-8, dikatakan begini, saya baca, "Akulah Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung." Jelas disebutkan, Yesaya 42 ayat 8, "Akulah Yahweh, itulah namaku." Kan jelas toh saudara. Tapi kalau orang buta, tidak melihat, tidak mengetahui siapa nama Tuhan kita. Dan aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Lagi saudara, sebelahnya Yesaya 64 ayat yang ke-8 juga. Begini, "Namun sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Kami adalah tanah liat, Engkaulah penjunan kami semua adalah karya tanganmu." Siapa Bapa di surga? Ayat ini berkata, Yahweh. Siapa penjunan kita? Ayat ini berkata, Dia. Dan kita ini adalah buatan tangannya. Next. Di Yeskiel, setelah Yesaya ada Yeremia, ada Yehezkiel. Yehezkiel pasal 39 ayat yang ke-7 dikatakan begini, "Aku akan membuat nama kudusku dikenal di tengah-tengah umatku Israel, dan tidak akan membiarkan nama kudusku dicemarkan lagi. Bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Yahweh yang Maha Kudus ada di Israel." Jadi Tuhan itu ingin nama kudusnya dikenal. Dan bangsa-bangsa supaya mengetahui bahwa namanya adalah Yahweh. Nah, saudara-saudara, tetapi seringkali orang tidak memahami akan hal ini. Ada satu gambar yang ingin saya tunjukkan kepada saudara. Tulisan ini, tulisan Ibrani Yod He Waw He, membacanya dari kanan toh, Yod He Waw He. Dibaca apa? Itu saya baca Hashem, Pak Yusak. Yang lain lagi, itu Adonai, Pak Yusak. Tapi saya berkata, tapi itu tulisannya Yahweh, Pak Yahudi. Saudara, orang Yahudi membaca Bible yang tulisannya Yod He Waw He, mereka membacanya Hashem. Shem itu nama, Hashem itu nama itu.
Yang lain lagi mengatakan Adonai. Adonai itu Tuhan gitu. Tidak berani menyebut Yod-Heh-Wah-Weh itu Yahweh. Saudara. Tetapi sesungguhnya nama itu adalah Yahweh. Tuhan ingin dikenal di antara bangsa-bangsa. Tetapi karena orang Yahudi menganggap nama itu terlalu kudus, dan mereka kena kutuk turunan dosa Adam, tidak layak, sehingga ketika ketemu ayat membaca itu, ayat tersebut, nama itu, dia berkata Hashem, Adonai. Buat saya, saudara, memang nama itu kudus, nama Bapa, itu kudus, Yahweh. Tetapi karena Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita menyebut dia Abba, Bapa, memanggil dia Yahweh. Saudara-saudara, dan itulah yang terjadi sampai sekarang. Karena mereka belum punya Mesias. Memanggil nama itu adalah Hashem, Adonai. Dan yang lebih parah lagi, orang Indonesia ketemu nama Yod-Heh-Wah-Weh, memanggilnya Allah. Ini lebih parah lagi, saudara. Karena Allah bukan seperti Hashem, nama itu menghormati gitu. Adonai, Tuhan. Tetapi Allah, nama pribadi lain yang mengutus Muhammad. Yang surganya banyak bidadarinya. Tuhan ingin heals the church, menyembuhkan gerejanya. Bukan hanya tentang nama, saudara. Tuhan Yesus dianggap hantu. Pernah ada satu peristiwa itu? Yesus berjalan di atas air, lalu kemudian murid-murid berteriak, hantu! Yesus berkata, aku ini. Seringkali ketika kita mengalami sebuah kondisi buruk, saudara, kita menyebutnya ini hantu. Padahal dengar, saudara, saudara dikasihi Tuhan. Siapa yang percaya dikasihi Tuhan? Katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Kalau engkau diizinkan alami hal yang tampaknya buruk, percayalah dengan Tuhan Yesus. Bisa diubah, malah mendatangkan kebaikan untuk saudara. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai saudara. Engkau mengalami sesuatu yang buruk, Tuhan bisa mengubahnya mendatangkan kebaikan. Misal, saudara baik-baik bekerja, lalu karena iri hati, kebencian, kecemburuan, saudara dipecat. Sesuatu yang buruk, tapi jangan engkau berkata, hantu ini, bukan. Tuhan bisa mengubahnya, malah mendatangkan kebaikan untuk saudara. Engkau punya pekerjaan yang lebih baik, punya hasil yang lebih baik, bahkan mungkin punya pekerjaan sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Katakan amin. Delay itu bukan berarti denied. Penundaan itu bukan berarti penolakan. Kalau saudara sudah berdoa, lalu belum ditolong, sepertinya delay. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia tidak akan menyampaikan firman kembali dengan sia-sia. Sampai digenapi tepat seperti yang dikatakannya. Nah, ada lagi saudara, Tuhan Yesus dianggap tukang taman. Yesus yang bangkit dari kematian, dianggap tukang kebun. Artinya apa? Mesias dianggap tukang taman. Level Mesias dianggap tukang taman. Jauh bedanya. Disepelekan, diremehkan, dianggap tidak penting tentang pribadi Yesus dalam aspek-aspek kehidupan. Mungkin ada dari antara kita menganggap tentang Yesus itu ibadah seperti liturgi saja. Doa seperti liturgi saja. Saudara, engkau ke gereja itu atribut agama, pakaian saja. Tidak begitu, saudara. Engkau tidak lagi menyepelekan, meremehkan, menganggap tidak penting Yesus. Tetapi seperti value, nilai gereja ini, nilai yang saya sampaikan di gereja ini, values dari gereja ini, yang pertama adalah our Heavenly Father is Yahweh. Bapa di surga adalah Yahweh. 2, Jesus is the center of this church. Yesus adalah pusat dari gereja ini. Dan yang ketiga, preach the gospel of grace. Itu values dari gereja kita. Sampaikan Injil kasih karunia. Nah, yang kedua ini saudara, bahwa Yesus adalah pusat, bukan tukang taman. Saudara, biarlah setiap kita memahami pentingnya kebenaran ini. Dan engkau tidak meremehkan.
engkau ke gereja itu bukan karena agama, bukan karena atribut kekristenan, tetapi engkau betul-betul paham, aku perlu Yesus. Katakan bersama saya perlu Yesus. 1, 2, 3, saya perlu Yesus. Mengapa orang buta itu berteriak? Padahal sudah dilarang oleh murid-murid. Sudah, jangan berteriak, jangan berteriak. Mengapa dia tetap berteriak? Karena dia tahu Yesuslah satu-satunya yang punya kuasa membuatnya melihat. Dia tahu persis. Orang ini tentunya sudah berusaha dengan berbagai macam cara. Dengan cara ini, dengan cara itu, dan lain sebagainya. Dan gagal. Kenyataannya dia masih buta dan mengemis. Dan dia tahu persis, Yesuslah satu-satunya yang berkuasa membuatnya melihat. Tetap engkau berdoa. Pray without ceasing. Berdoa tanpa henti. Terus berseru, terus berdoa. Belum dijawab, engkau terus berdoa. Orang nahan saudara untuk berhenti berdoa. Bahkan pikiranmu sudah sia-sialah engkau berdoa, enggak usahlah. Teruslah berdoa, saudara. Karena dia punya waktu untuk menjawab saya. Dia punya waktu untuk menjawab saudara. Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Nah, saudara-saudara, ketika orang ini berseru-seru, Yesus menyembuhkan. Mengapa sih Yesus menyembuhkan orang ini? Apa sih alasannya? Karena Yesus itu punya anugerah untuk semua orang. Diterima dengan percaya. Yesus mengasihi kita, saudara-saudara. Dia menawarkan anugerahnya kepada kita. Tetapi kita harus menerimanya dengan iman, dengan percaya. Sementara saudara mendengar ini, lalu saudara memikirkan diri saudara, iya aku punya persoalan ini, aku punya persoalan itu. Yang lain mendengar sambil lalu, yang lain mendengar, aku percaya, anugerah Yesus sore ini bagi aku terima dengan iman, aku terima dengan iman. Yang lain sudah gak bisa menolong, aku percaya Yesus satu-satunya yang bisa membuat aku tertolong. Setuju, katakan amin? Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, orang buta ini pun akhirnya melek. Dan ketika sudah melek, apa yang dia lakukan? Bible berkata, seketika itu ia bersyukur dan memberi pujian. Saya rindukan semua saudara berada di 2016 ini, tahu bersyukur dan terus memberi pujian kepada Tuhan. Memang ada alasan untuk mengeluh, tetapi itu tidak akan membawa saudara menjadi lebih baik. Yang mengeluh akan tertarik menjadi lebih buruk. Stop mengeluh. Tetapi sebaliknya, bersyukurlah dan memberi pujian. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Itu doanya Musa. Tuhan, kalau engkau gak berserta, aku gak mau jalan loh Tuhan. Karena zaman itu, kalau mereka baik, Tuhan beserta. Kalau mereka jahat, Tuhan gak beserta. Kalau mereka kudus, Tuhan beserta. Kalau mereka gak kudus, Tuhan gak beserta. Saudara, tetapi itu sudah lewat. Musa minta penyertaan. Sekarang setelah Yesus mati, dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Katakan amin. Dia tidak akan melepaskanmu. Biarlah kita menjadi gereja yang melek, saudara. Bahwa Tuhan kita itu nyawa saja diberikan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetaplah punya iman. Immanuel, Elohim menyertai kita. Meleklah, lihatlah akan keberadaan Tuhan itu. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami menyembah-Mu, sebab Engkau baik. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, pemeliharaanmu, pembelaanmu, pertolonganmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih